Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kebiasaan baik kita untuk sama-sama mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentu saja firman Allah Subhanahu wa taala yang semoga dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama dan memberikan fadilah keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat ini merupakan pertemuan terakhir kita sebelum masuknya bulan Ramadan, sebagaimana biasa pada bulan Ramadan kajian libur, maka mungkin saya pribadi ingin mengisi materi terakhir ini sebelum Ramadan dengan kembali mengingatkan kepada diri kami pribadi dan juga kepada seluruh jamaah akan fadilah dan keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya, besarnya ampunan Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya, banyaknya orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka di dalam bulan Ramadan. Semoga dengan mengetahui keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalamnya bisa menjadi bekal yang berharga bagi kita sebelum memasuki bulan Ramadan. Karena tidak diragukan bahwa di antara motivator yang terbesar dan paling berpengaruh pada diri seorang dalam melakukan suatu amalan adalah fadailul amal. Dia mengetahui apa keutamaan amalan tersebut. Betapa banyak atau berapa banyak amalan-amalan yang ditinggalkan oleh kaum muslimin karena kurang mengetahui keutamaannya. Kalaupun dia melakukannya sebatas sekedar rutinitas tanpa mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali secara umum yang penting dapat pahala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya memperlakukan hambaku sesuai dengan sangkaan hambaku kepadaku. Betapa banyak orang-orang yang meninggalkan zikir-zikir sebelum tidur karena sekedar mengatakan cuman sunnah, tanpa mengetahui pahala spesifik, pahala tertentu untuk setiap zikir-zikir yang Nabi SAW ajarkan. Tidak membaca ayatul kursi setelah salat 5 waktu karena tidak mengetahui keutamaannya. Kata Nabi SAW, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah salat 5 waktu, maka tidak ada yang mencegah dia masuk surga kecuali mati. Mati masuk surga. Tentunya orang yang mengetahui keutamaannya bahwa membaca ayat kursi sehabis salat 5 waktu merupakan sebab seorang masuk surga, berbeda motivasinya dengan orang yang sekedar mengetahui, oh ini zikir habis salat, dibaca saja tanpa mengetahui pahala spesifik tentang amalan tersebut. Karena itulah diantara hal-hal yang penting bagi seorang muslim dan muslimah berkenaan dengan amal keseharian yang dia lakukan, dia selayaknya dan sebaiknya mengetahui fadailul amal, fadilah amalan dari semua amalan yang dia lakukan dari ajaran-ajaran Islam, agar dia tidak menjadikan amalan itu sebagai rutinitas saja atau sekedar misalnya yang penting dapat pahala tanpa meniatkan pahala khusus, dikarenakan dia tidak mengetahui pahalanya, tidak pernah mendengar hadis-hadis tentangnya, sehingga dia tidak pernah meniatkan pahala tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka menyambut datangnya bulan Ramadan penting bagi kita seluruhnya untuk kembali mengingat-ingat
ya, dan menghadirkan dalam hati kita ya keagungan dan kebesaran bulan Ramadan serta semua keutamaan yang terdapat di dalamnya dengan semua amal soleh yang terdapat di dalamnya. Amalan yang pertama dan terutama tentu saja adalah, atau sebelumnya ya, butuh diketahui bahwa para ulama sepakat bahwa bulan yang paling afdal dalam setahun adalah bulan Ramadan. Para ulama sepakat bahwasanya bulan yang paling afdal dalam setahun adalah bulan Ramadan. Setelah itu baru bulan Muharram. Di urutan yang kedua. Dan ada pembahasan di kalangan ulama mengenai bulan-bulan yang paling afdal dalam setahun, namun mereka sepakat bahwa bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadan. Kenapa? Karena Allah Ta'ala memilih bulan ini untuk menurunkan firman-Nya yang paling afdal, firman-Nya yang paling mulia, yaitu Al-Quran, dipilih dalam bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, turun pada tanggal 17 Ramadan ketika beliau berada di Gua Hira, ketika Nabi SAW berada di Gua Hira. Adapun ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, maksudnya Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit pertama, ya, ke langit yang pertama. Demikian disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana beliau mengatakan bahwa Al-Quran sifat turunnya ada dua. Yang pertama turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, Baitul Izzah, rumah kemuliaan yang ada di langit yang pertama. Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran dalam bentuk tertulis 30 juz lengkap dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, dan ini terjadi pada Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah turunnya dari langit yang pertama ke bumi kepada Nabi Muhammad SAW. Kali ini turunnya bukan dalam bentuk tulisan, tapi dalam bentuk firman, ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan turunnya sedikit-sedikit, tidak 30 juz ya sekaligus, tidak, tapi turun sedikit-sedikit sesuai dengan kehendak dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pertama kali turunnya pada tanggal 17 Ramadan ya. Nah, maka ini keutamaan berkenaan dengan bulan Ramadan secara umum, bahwasanya bulan Ramadan merupakan bulan yang paling afdal selama setahun. Kemudian kita melihat banyaknya amalan-amalan yang ada di dalamnya, keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya, di mana amalan saleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pahalanya dalam bulan Ramadan. Tentu saja amalan yang terbesar dan terutama adalah puasa dalam bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa merupakan sebab mendatangkan ketakwaan. Maka tidak mungkin ada orang yang mencapai derajat ketakwaan kecuali kalau dia memiliki sifat berpuasa, dia memiliki kebiasaan berpuasa ya, hatta walaupun itu sekali setahun dalam bulan Ramadan. Dan sangat baik kalau dia sempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Maka keutamaan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, dan secara khusus puasa wajib tentunya, ia merupakan sebab terbesar untuk sampai ke dalam derajat takwa. Dan takwa dan sorga hanya dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin, bahwa sorga diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula puasa ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa siapa saja yang berpuasa, maka Allah Ta'ala menjanjikan baginya pahala yang besar dan ampunan yang besar. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35 Allah Ta'ala berfirman, innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat, sesungguhnya muslim laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan ya, laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Disebutkan di antaranya wasaimina wasaimat, laki-laki yang banyak berpuasa dan perempuan yang banyak berpuasa. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah sebutkan pahalanya di akhir ayat, termasuk yang rajin berpuasa laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan, persiapkan bagi mereka ya maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala, dan ajran 'azima, pahala yang besar.
Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan, paling tinggi cuma sampai 700 kali lipat. Ada yang dilipat gandakan 10 kali lipat, ada yang dilipat gandakan lebih daripada itu, paling tinggi sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Puasa adalah satu-satunya ibadah yang pelipat gandaannya bisa melampaui itu. Ya, bisa melampaui itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi, "Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi." Ya. Semua amalan anak Adam itu untuk dirinya. Untuk dirinya, kecuali puasa. Karena puasa itu dia melakukannya untuk saya. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Dia meninggalkan makanan, minuman dan keinginan jiwanya, syahwatnya karena saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa ana ajzi bihi, saya sendiri yang langsung membalasnya, yakni tidak pakai hitung-hitungan 700 kali lipat, lebih daripada itu. Kenapa hanya puasa yang dibalas oleh Allah taala dengan pelipat gandaan tanpa batas dan tidak ada yang mengetahui puncaknya kecuali Allah taala? Dikarenakan pada puasa berkumpul 3 jenis kesabaran, berkumpul semua jenis kesabaran di dalamnya. Kata para ulama, sabar itu ada 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi sesuatu yang menyakitkan bagi hatinya atau bagi fisiknya. Sabar menghadapi takdir yang menyakitkan, termasuk rasa lapar, rasa haus dan seterusnya. Ya. Maka pada puasa berkumpul 3 jenis kesabaran. Orang berpuasa bersabar untuk menjalankan perintah, meninggalkan semua pembatal-pembatal puasa. Bersabar ketika berpuasa meninggalkan larangan-larangan, dan bersabar menahan rasa lapar dan rasa haus. Karena orang yang berpuasa terkumpul padanya semua kesabaran, maka sangat layak kalau puasa merupakan ibadah yang dilipat gandakan pahalanya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Tidak ada orang yang dilipat gandakan pahalanya tanpa hisab kecuali orang-orang yang bersabar. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar ya Allah taala lipat gandakan pahalanya tanpa batas. Dan sekali lagi, amalan yang mengumpulkan semua kesabaran adalah puasa. Maka puasa sangat layak masuk dalam tafsir ayat ini, bahwa puasa adalah amalan yang dilipat gandakan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cukuplah ini menjadi keutamaan. Karena itulah, siapa saja yang berpuasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah dan ikhlas, maka Allah taala menjamin akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan karena iman, yakni ikhlas, wahtisaban, kata para ulama, ihtisab artinya talabul ajr, mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Dan juga Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun lima bainahun idza jatanabal kabair. Antara salat 5 waktu satu dengan yang lainnya, antara Jumat satu dengan Jumat pekan depannya, antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depannya, penggugur dosa di antara keduanya, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Karena itulah para ulama mengatakan bahwa siapa yang berpuasa dalam bulan Ramadan karena iman dan ihtisab, terampuni semua dosa-dosanya. Dosa-dosa kecilnya pasti, dosa-dosa kecilnya pasti terampuni tanpa perlu taubat kepada Allah. Sekedar berpuasa dalam bulan Ramadan
dalam keadaan ikhlas dan mengharapkan pahala, walaupun dia tidak taubat dari dosa-dosa kecilnya, maka akan terhapus secara otomatis kalau Allah menerima puasanya. Adapun dosa-dosa besar, maka dia juga terhapus kalau dia iringi dengan taubat. Karena itulah kita katakan, siapa yang mengerjakan puasa dalam bulan Ramadan dalam keadaan iman, ikhlas dan mengharapkan pahala, disertai dengan pernyataan taubat atas semua dosa-dosa yang telah lalu, maka semua dosa-dosanya yang besar maupun yang kecil akan diampuni oleh Allah tanpa pengecualian. Dia akan keluar dari bulan Ramadan seperti bagaikan dia baru lahir kembali, tanpa membawa dosa sedikit pun, dengan syarat dia menggandengkan puasanya dengan taubat dan istighfar atas semua dosa-dosa yang telah dia lakukan, yang dia ingat maupun yang dia lupa. Karena itulah hendaknya seorang muslim senantiasa setiap hari mengiringi puasanya dengan taubat kepada Allah Ta'ala, pernyataan istighfar atas semua dosa-dosa yang dia lakukan. Allahumma ghfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya Allah, ampunilah aku, ampuni semua dosa-dosaku, dosa-dosa yang sudah aku lakukan dan dosa-dosa yang nanti akan saya lakukan, dosa-dosa yang saya kerjakan ketika saya sendiri dan dosa-dosa ketika saya lakukan ketika dilihat oleh orang. Ya. Wa ma alantu wa ma asraftu, dan ampunilah dosa-dosa yang saya keterlaluan padanya ya Allah. Engkau yang mendahulukan masuk ke dalam sorga, dan engkau juga yang mengundurkan seorang masuk ke dalam sorga. Antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Ya. Allahumma gfirli dhambi kullah diqqahu wa jillah awalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami, ya, yang kecil maupun yang besar, ya, yang kecil maupun yang besar, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ini selayaknya setiap hari, setiap malam puasa diiringi dengan taubat dan istighfar atas semua dosa, maka dijamin kalau Allah Ta'ala mengetahui niatnya dan keikhlasannya, maka Allah akan mengampuni semua dosa yang telah lalu, dosa besar dan dosa kecil, tanpa pengecualian. Dan untuk mendukung semua hal itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bantuan kepada hamba-hambanya, di mana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala Ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin." Ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka pintu-pintu sorga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Apa artinya? Allah Ta'ala membantu hamba-hambanya dalam bulan Ramadan, di mana semua sarana dan prasarana, semua kesempatan, semua kemungkinan untuk berbuat kebajikan dibuka seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala. Ya, dibuka seluas-luasnya oleh Allah Ta'ala dengan dibukakan pintu surga. Dan Allah Ta'ala persulit semua bentuk kemungkaran, ya, yang ingin melakukan kemaksiatan dan kemungkaran dipersempit dan dipersulit oleh Allah Ta'ala dalam wujud ditutupnya pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Berkenaan dengan setan-setan dibelenggu, ada beberapa penafsiran di kalangan ulama. Sebagian mengatakan semua jenis setan dibelenggu, sehingga kalau ada orang berbuat kemaksiatan dalam bulan Ramadan, ya itu bukan pengaruh setan lagi, tapi karena memang jiwanya yang sudah buruk, yakni dia sudah digembleng oleh setan di luar Ramadan, sehingga masuk Ramadan ditinggalkan oleh setan, tetap dia berbuat buruk karena jiwanya sudah terlanjur sudah buruk. Iya. Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa itu dasarnya suka menyuruh kepada hal-hal yang buruk, kecuali jiwa yang dirahmati oleh Tuhanku. Ya. Sebagian mengatakan yang dibelenggu di sini hanya pimpinan-pimpinan setan, ya, asyayatin al-maradah, setan-setan yang paling pembangkang, itu yang dibelenggu oleh Allah Ta'ala. Adapun yang setan-setan yang kelas-kelas teri misalnya, nah ini tidak dibelenggu. Ya. Ini beberapa penafsiran di kalangan ulama berkenaan dengan ini. Yang jelas
dari sini kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul membantu seorang hamba untuk melakukan kebaikan sebanyak-banyak dalam Ramadan dan mempersempit, mempersulit semua potensi berbuat keburukan dalam bulan Ramadan. Fadlun minallah. Kemudian di dalam bulan Ramadan ada banyak keutamaan dan amalan-amalan yang bisa kita peroleh. Di antaranya keberkahan, berkah dari Allah. Dalam bulan Ramadan tiap hari ada berkah. Enggak usah cari berkah kemana-mana. Tiap subuh ada berkah melalui makan sahur. Ini yang sudah jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada makan sahur ada berkah. Karena itulah orang yang berpuasa dalam keadaan tidak makan sahur tidak berberkah puasanya, makruh. Ya. Di mana para ulama mengatakan waktu awal yang dihitung waktu paling cepat seorang makan sahur adalah pertengahan malam. Misalnya jam setengah 12. Kita anggap maghrib masuk jam 6, subuh jam 5. Jadi berapa? 11 jam dibagi 2 berarti 5,5. Sekitar setengah 12. Kalau ada orang makan jam 12 malam dengan niat sahur, maka sudah syah makan sahurnya. Sudah dianggap dia melakukan sahur. Karena waktu sahur paling cepat adalah setelah melewati pertengahan malam. Adapun jam 11 makan malam dengan niat sahur, maka tidak syah dan dia dianggap meninggalkan sahur yang dengannya puasanya dihukumi makruh. Ya. Kemudian dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala di siang harinya selain berpuasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan banyak sekali amalan-amalan baik. Terutama yang paling pertama dan terutama adalah membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang Allah taala turunkan padanya Al-Qur'an. Ya. Nabi Muhammad SAW sendiri beliau menyetorkan hafalannya sekali setahun kepada Jibril dalam bulan Ramadan. Ya. Setiap kali ada ayat turun dia hafal, setiap kali ada ayat turun dia hafal. Hafalan dalam setahun beliau setorkan kepada Jibril alaihissalam selama bulan Ramadan, dalam bulan Ramadan. Maka Nabi Muhammad SAW sendiri bukan secara otomatis langsung menghafal Quran. Beliau pun butuh usaha menghafal. Beliau pun butuh usaha merojah, mengulang-ulangi hafalan beliau dalam bulan Ramadan. Maka selayaknya seorang muslim memaksimalkan waktu dalam bulan Ramadan untuk setidaknya mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sekali. Setidaknya sekali dalam bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat amalan para ulama, sangat mencengangkan. Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan 60 kali. Berarti satu hari 2 kali khatam. Bagaimana cara bacanya? Ya, jangan ukurnya dengan bahasanya kita yang masih tertata-tata bacanya. Ya. Mereka sudah lancar membaca Al-Quran dengan cepat tanpa menghilangkan hurufnya, tanpa mengurangi hak-hak huruf dan sifat-sifatnya. Sudah terbiasa mereka. Arabnya mereka fasih. Ya. Demikian pula Utsman bin Affan radhiyallahu taala ma'ruf, beliau mengkhatamkan Al-Quran setiap malam dalam bulan Ramadan dalam salat lail. Sahabat Utsman bin Affan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam dalam bulan Ramadan dalam salat lail beliau. Ya. Mungkin itu target yang terlalu jauh, tapi setidaknya seorang muslim setidaknya mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan minimal sekali, sekali dalam sebulan. Ya. Dan Al-Quran, di antara keistimewaan Al-Quran dibandingkan zikir-zikir yang lain, sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Al-Qalyubi rahimahullahu taala, bahwa Al-Quran adalah satu-satunya bacaan zikir yang seorang yang membacanya tetap diberikan pahala walaupun dia tidak tahu apa artinya. Al-Quran merupakan satu-satunya zikir. Siapa saja yang membacanya, maka setiap huruf mendapatkan 10 pahala walaupun dia tidak tahu apa artinya. Berbeda dengan zikir-zikir yang lain, subhanallah, alhamdulillah, semua zikir yang lain tidak ada pahalanya kalau tidak tahu terjemahannya. Minimal terjemahan, nggak ada pahalanya. Tapi Al-Quran, walaupun dia tidak tahu terjemahannya, dia baca saja, maka dia mendapatkan untuk satu huruf 10 pahala. Karena itulah tidak ada ruginya membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada ruginya. Dia mengetahui maknanya atau tidak, baca saja. Walaupun tentunya yang paling afdal adalah membacanya disertai dengan pengetahuan terhadap makna dan kandungannya. Nah, maka ini yang pertama, membaca Al-Quranul Karim. Hendaknya seorang muslim memasang target yang
pas bagi dirinya, cukup bagi dirinya untuk menyelesaikan bacaan atau khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan. Kemudian di antara amalan lain yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bulan Ramadan adalah bersedekah. Adalah apa? Banyak-banyak bersedekah. Di mana Anas bin Malik radhiyallahu taala an, beliau berkata, di mana beliau telah melayani Nabi Muhammad SAW selama 9 tahun. Kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakun fi syahri Ramadan atau fi Ramadan. Nabi Muhammad SAW pada dasarnya beliau sudah merupakan manusia yang paling pemurah. Saking pemurahnya beliau tidak pernah mengatakan tidak pada orang yang meminta, nggak pernah. Kalau ada sekarang beliau langsung kasih, kalau belum ada yang diminta beliau mengatakan tunggu nanti ada harta datang, kamu datang kembali minta kepada saya. Beliau tidak pernah mengatakan tidak. Jadi beliau di luar Ramadan sudah menjadi manusia yang paling dermawan. Dan beliau, kata Anas bin Malik, menjadi lebih dermawan lagi dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena sedekah itu memiliki spesialisasi, ya, untuk menyelamatkan seorang dari api neraka. Ya. Nabi SAW dalam khutbah Idul Fitri, setelah beliau berkhutbah, beliau mendatangi saf perempuan, kemudian beliau menyampaikan nasihat secara khusus kepada mereka. Kata Nabi SAW, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai kaum wanita, banyak-banyaklah kalian bersedekah, karena aku melihat kalian menjadi penghuni neraka yang paling banyak. Ya. Maka ketika disebutkan bahwa kalian menjadi penghuni neraka yang paling banyak, Nabi SAW sebutkan solusinya. Bagaimana caranya kalian menyelamatkan diri kalian dari neraka? Kata Nabi SAW, tasaddaqna, banyak-banyaklah kalian bersedekah. Karena itulah sedekah, kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Tirmidzi, as-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nara. Bahwa sedekah itu menggugurkan dosa-dosa seperti air memadamkan api. Dan tidak terbayang betapa banyak amalan-amalan atau dosa-dosa yang dihapuskan karena bersedekah. Karena bersedekah. Dan berapa banyak orang-orang yang diselamatkan dari neraka oleh Allah Ta'ala dikarenakan bersedekah. Kita lihat bagaimana seorang perempuan pezina yang profesinya berzina, seorang muslim. Bagaimana lagi kalau seorang muslim? Anda dibayangkan betapa banyak dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karenanya. Karena itulah di antara sunnah-sunnah dalam bulan Ramadan adalah taftir, memberikan makan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa. Selain menggugurkan dosa-dosanya, dia pun mendapatkan pahala yang sama persis dengan orang yang dia berikan buka puasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Man fattara sha'ima kana lahu minal ajr mislu ajri sha'im wala yunqasu min ujurihim syai'a. Siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala yang persis sama seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sama sekali. Intinya bersedekah, walaupun sepotong biji kurma. Kita nggak tahu
mungkin potongan roti yang kita berikan ini yang menjadi sebab beratnya amalan timbangan kita pada hari kiamat kelak. Siapa yang tahu? Siapa tahu ketika di hadapan mizan, ketika amalan baik dan buruk kita ditimbang ternyata setara, seimbang, ya. Kemudian datang amalan satu potong korma, satu biji korma memberatkan nilai kebaikan kita dan dia seorang masuk surga. Karena itulah Adi bin Hatim radhiyallahu anhu menyebutkan dari Rasulullah SAW masuk. Ya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Fayanzuru ila aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ila ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yanzuru ila ma baina yadayhi fala yara illa an-nara tilqa wajhi fattaqun nara walau bisyiqqi tamrah fa in lam yajid fa bi kalimatin thayyibah." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali Allah akan berbicara kepadanya empat mata tanpa ada penerjemah. Dia melihat ke kanannya dan dia hanya melihat neraka. Dia melihat ke kirinya dan dia hanya melihat neraka. Atau dia melihat ke arah kanan dan kirinya, dia melihat amalannya yang telah berlalu. Dan dia melihat di depannya dan neraka sudah berada di depannya. Kemudian kata Nabi SAW, maka lindungilah kalian dari neraka, lindungilah diri kalian dari neraka, walaupun bersedekah dengan sepotong korma. Siapa yang tidak bisa bersedekah dengan sepotong korma, maka dia hendaknya mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini saya kira yang bisa kami sampaikan sebagai peringatan dan pengingat bagi diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kepada bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi bulan Ramadan kita tahun ini sehingga kita bisa memaksimalkannya dengan sebaik-baiknya. Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.